Di Indonesia, pasar smartphone didominasi oleh beberapa merek besar. Persaingan yang sengit tidak hanya berfokus pada harga, melainkan juga pada fitur, merek, dan strategi yang efektif. Namun, bagaimana sebuah perusahaan menentukan harga dan strategi agar laba maksimal tercapai? Mari kita telusuri melalui perspektif teori ekonomi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nabila, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya dengan NIM 06031282429031. Tujuan pembuatan video ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Yuliana FH SPD MPD. Pasar oligopoli merupakan tipe persaingan pasar yang dikuasai oleh beberapa produsen atau penjual dalam satu wilayah area, di mana terdapat beberapa produsen yang memproduksi barang-barang yang saling bersaing. Dalam konsep ekonomi mikro, suatu perusahaan akan mencapai laba maksimum ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Artinya, tambahan pendapatan dari menjual satu unit sama dengan biaya tambahan untuk memproduksi unit tersebut. Namun, dalam oligopoli, perilaku pesaing sangat menentukan. Jika perusahaan menurunkan harga, pesaing cenderung merespon dengan melakukan penurunan harga juga, sehingga mengakibatkan penurunan laba dan berpotensi memicu terjadinya perang harga. Sebaliknya, jika perusahaan menaikkan harga, namun perusahaan pesaing tidak melakukan penyesuaian serupa, konsumen cenderung akan beralih ke merek lain, yang pada akhirnya juga akan menurunkan tingkat keuntungan. Oleh karena itu, banyak perusahaan dalam pasar oligopoli lebih memilih menerapkan strategi persaingan non-harga untuk menjaga stabilitas laba dan mempertahankan pangsa pasar. Industri smartphone Indonesia merupakan contoh pasar oligopoli karena dikuasai oleh beberapa pemain besar yang saling mempengaruhi keputusan harga dan produk. Berdasarkan data market share dari International Data Corporation menunjukkan dua pemain besar yang menempati posisi teratas, yaitu Samsung dan Apple. Samsung menguasai 19,7% market share dengan pengiriman 58 juta dan Apple 15,7% market share dengan pengiriman 46,4 juta. Data dalam tabel tersebut juga menunjukkan bahwa persaingan antara perusahaan dalam industri elektronik sangat ketat, terutama antara dua perusahaan besar yaitu Samsung dan Apple, yang masing-masing memiliki tingkat pangsa pasar yang cukup berdekatan. Hal ini sesuai dengan salah satu ciri dari jenis struktur pasar oligopoli ketat, di mana jumlah perusahaan di sebuah industri relatif sedikit, namun tingkat persaingannya sangat tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa industri elektronik, khususnya di sektor smartphone, dapat dikategorikan dalam pasar oligopoli ketat. Adapun hambatan pasar pada industri smartphone adalah sebagai berikut. Yang pertama, persaingan yang ketat. Seperti yang telah kita pahami, industri smartphone sangatlah kompetitif. Terdapat berbagai merek smartphone yang bersaing di pasar, mulai dari merek dalam negeri hingga luar negeri. Semuanya berusaha merebut pangsa pasar yang besar. Karena persaingan yang ketat ini, perusahaan smartphone mungkin perlu mengeluarkan banyak dana untuk mempromosikan dan memperkuat merek mereka agar dapat meraih keberhasilan dalam persaingan. Yang kedua adalah perkembangan teknologi yang cepat. Smartphone terus mengalami kemajuan teknologi yang sangat pesat. Situasi ini menimbulkan tantangan bagi perusahaan smartphone untuk tetap sejalan dengan kemajuan tersebut. Mereka perlu menciptakan inovasi dan memperbarui teknologi agar lebih unggul dibandingkan produk sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kurangnya permintaan di pasar. Hambatan lain yang dihadapi oleh perusahaan smartphone adalah minimnya permintaan. Kebutuhan pengguna bervariasi di setiap negara. Apabila perusahaan tidak bisa memenuhi kebutuhan pengguna setempat, maka produk mereka mungkin akan mengalami kesulitan dalam penjualan. Untuk meraih laba maksimal, perusahaan-perusahaan smartphone biasanya tidak hanya mengandalkan perang harga semata, melainkan memanfaatkan diferensiasi produk dan inovasi. Perusahaan perlu terus menghadirkan fitur atau keunggulan yang membuat produknya berbeda dari pesaing, bisa lewat spesifikasi, desain, user experience, atau nilai tambah seperti after sale service. Strategi ini membantu membentuk persepsi bahwa produk unik atau lebih baik. Dengan diferensiasi, perusahaan bisa menetapkan harga lebih tinggi karena konsumen melihat nilai lebih. Ini meningkatkan marginal revenue per unit. Di sisi lain, dengan memproduksi dalam skala besar dan melakukan efisiensi biaya atau economics of scale, perusahaan dapat menekankan biaya per unit, sementara pendapatan per unit tetap tinggi. Kombinasi ini mendekatkan kondisi di mana marginal revenue sama dengan marginal cost.
titik optimal untuk laba maksimum. Selain itu, dengan menyediakan berbagai jenis produk mulai dari entry level sampai flagship premium, perusahaan dapat menarik berbagai konsumen yang peka terhadap harga maupun yang lebih memperhatikan fitur dan prestisi. Hal ini mendukung penyeimbangan antara jumlah penjualan dan keuntungan secara optimal. Dengan strategi kombinasi ini, perusahaan smartphone di pasar oligopoli dapat memaksimalkan laba tanpa harus masuk ke perang harga yang merusak margin. Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan, industri smartphone di Indonesia merupakan pasar oligopoli karena didominasi oleh sejumlah perusahaan besar seperti Samsung dan Apple yang membuat persaingan antar mereka saling terkait. Dalam usaha mencapai laba maksimum, strategi penetapan harga jarang diterapkan karena dapat menyebabkan perang harga. Maka dari itu, perusahaan lebih mengutamakan diferensiasi produk, efisiensi biaya produksi, inovasi berkelanjutan, serta segmentasi pasar yang luas untuk menarik konsumen dan mencapai kondisi laba optimal saat MR sama dengan MC. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye!